Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adam Caidori, peserta Latsar CPNS Kemenkumham gelombang 3 angkatan 62 kelompok 2. Saat ini saya melaksanakan tugas pada UPT Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Nunukan. Pada hari ini saya akan memaparkan materi pada Learning Journal Agenda 2 yang berjudul Nasionalisme yang telah disampaikan oleh pembimbing kami, yaitu Bapak Iwayan Arya Ardiana SAG MPDH. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN yang memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara, pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Demokrasi Indonesia tidak hanya berarti daulat rakyat, tapi juga daulat Tuhan, sehingga disebut dengan teodemokrasi. Ini bermakna bahwa kekuasaan atau jabatan itu tidak hanya amanat manusia, tapi juga amanat Tuhan. Maka kekuasaan atau jabatan harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kekuasaan atau jabatan juga harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel, karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang tidak boleh dilalaikan. Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa atau nation building merupakan suatu yang harus terus-menerus dilakukan dan ditumbuh kembangkan. Bung Karno misalnya membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan suatu itikat, suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat ini adalah satu golongan dan satu bangsa. Kesepahaman para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni demokrasi permusyawaratan, menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekedar alat. Demokrasi permusyawaratan merupakan cerminan dari jiwa, kepribadian, dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi bukan sekadar alat teknis saja, tetapi suatu kepercayaan atau keyakinan untuk mencapai suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Dalam negara kesejahteraan sosial, yang dituntut bukanlah penghapusan hak milik pribadi, tetapi fungsi sosial dari hak milik pribadi. Disinilah negara bertanggung jawab untuk mengawasi, melaksanakan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum. Keadilan sosial juga merupakan perwujudan imperatif etis dari amanat Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Dan dalam realisasinya, usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial harus bersendirikan kepada nilai-nilai kekeluargaan Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.